Hajimashite, Afrilia Nadita des, NIM 1923-1002. Pada Suretsu Degaku no Susin desu. Kono video de wa jikan ni suite no shirio o sutsumei shimasu. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jikan atau waktu. Mau tahu gimana? Check it out! Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas jikan atau waktu. Nah, di dalam bahasa Indonesia jikan itu berarti waktu. Nah, untuk mengucapkan jam atau waktu kita hanya perlu mengucapkan angkanya saja, kemudian diikuti dengan kata ji, yang berarti jam. Nah, ini berikut ada contoh dialog antara dua orang yang menanyakan waktu gitu ya. Ima nanji desu ka? Jam berapakah sekarang? Dijawab oleh si satu lagi, Ima kuji des. Sekarang jam 5. Nah, berikut ini ada kosakata yang dapat digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau nanji desu ka. Jadi kita dapat melihat pada layar video itu ada ichiji jam 1, niji jam 2, sanji jam 3, yoji jam 4, goji jam 5, rokuji jam 6, shichiji itu jam 7, hachiji jam 8, kuji jam 9, juji jam 10, juichiji jam 11, dan juniji jam 12. Nah, ada catatan yang perlu kita perhatikan pada penyebutan angka 4 dan 9. Nah, untuk penyebutan angka 4 dan angka 9 itu berbeda dengan bacaan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa angka 4 itu biasanya disebut dengan yon. Namun, pada penyebutan jam itu tidak dibaca dengan yon, melainkan yoji. Begitu juga dengan angka 9, yang mana angka 9 biasanya disebut dengan kyuji. Tapi di sini untuk menyatakan waktu cukup disebutkan dengan kuji, bukan kyuji. Next, oke. Pada umumnya orang Jepang sangat jarang mengungkapkan waktu dengan menggunakan angka 13 hingga 24. Secara umum mereka cukup menggunakan angka 1 hingga 12, namun disertakan dengan kata gozen dan gogo, yang mana gozen berarti IM yang dimulai dari pukul 00 hingga 11.59, sedangkan gogo itu PM yang dimulai dari jam 12 siang hingga 23:59. Nah, untuk contohnya sendiri itu gozen, kita dapat mencontohkannya gozen hachiji nigakue ikimasu gitu. Saya pergi sekolah pada jam 8 pagi gitu. Sedangkan untuk gogo kita dapat mencontohkannya gogo goji ni uchie kaerimasu. Saya pulang jam 5 saya pulang jam 5 sore. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jangka waktu. Jadi orang Jepang dalam mengungkapkan atau menyatakan jangka waktu itu biasanya menggunakan dua kata, yaitu kara dan made, yang mana kara berarti dari, sedangkan made berarti hingga gitu. Sebagai contohnya itu ada gozen kuji kara gogo goji made hatarakimasu gitu. Jadi dia mengatakan bahwa saya berangkat kerja atau saya bekerja dari jam 9 hingga jam 5 sore. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang han. 30 menit juga dapat disebut dengan kata bantu bilangan han. Nah, misalnya kita ingin menyebutkan jam 1 lewat 30 menit. Selain dengan menyebutkan ichiji sajupun, kita juga dapat menyebutkannya dengan ichiji han gitu. Jadi lebih dipersingkat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fun atau pun yang berarti menit. Nah, seperti contoh di atas kayak gitu, ada percakapan di antara dua orang yang saling bertanya tentang waktu gitu ya. Berbedanya dengan yang contoh pertama tadi, yang pertama tadi cukup menyebutkan jamnya saja, namun di sini disertakan dengan menitnya gitu. Jadi dia bertanya ima nanji desu ka, dan dijawab oleh si lawan bicaranya ima yoji yon jugo fun des gitu.
Jadi dia bertanya, sekarang jam berapa gitu, dijawab sekarang jam 4:45 menit. Nah, untuk Nanbundesuka dapat kita lihat pada layar video. Di situ ada keterangan menit, contoh-contoh kosakatanya kayak gitu. Ada ipun, ada nipun, ada sanpun, yonpun, gopun. Nah, berbedanya di sini angka 4 dan 9 itu tidak sama halnya dengan yang penyebutan jam tadi. Pada jam tadi kan disebutkan yo, dihilangkan huruf n-nya kan, jadi bukan dibaca yon kayak gitu. Sedangkan untuk menit di sini baik itu angka 4 ataupun 9, cara bilangnya itu tetap sama gitu dengan angka 4 yang biasanya disebutkan kayak gitu. Jadi penyebutannya tetap yon pun dan kyu pun gitu. Untuk catatan sederhananya dapat diperhatikan bahwa penyebutan bilangan menit berbeda-beda tergantung angka yang diikutinya. Nah, untuk angka 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 diikuti dengan kata pun gitu. Kemudian untuk angka 1, 6, 8, 10 bunyi angkanya mengalami perubahan apabila diikuti dengan bilangan pun. Contohnya tuh icipun menjadi ipun gitu. Jadi kan kayak yang slide yang sebelumnya bahwa 1 menit itu disebut dengan ipun, jadi bukan icipun gitu. Nah, begitu juga untuk 6 menit gitu kan, rokupun, tapi bukan dibaca rokupun melainkan disingkat menjadi ropun kayak gitu. Begitu juga untuk angka 8 yang biasanya dibaca dengan hajipun, namun untuk penyingkatan waktunya tuh dibaca dengan hapun. Nah, untuk 10 juga dibaca dengan jupun, cukup gitu aja. Nah, untuk bilangan 10 ke atas kita tinggal menambahkan atau menyebutkan angka awalnya saja, kemudian sesudahnya ditambahkan dengan bunyi bilangan menit antara 1 hingga 9. Contohnya itu 11 menit, jadi ju ipun kita. Jadi angka bilangannya itu diikuti dengan yang si angka menitnya tadi, menit berapa dianya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang detik atau bio. Jadi untuk menyatakan detik dalam waktu itu cukup menambahkan kata bio-nya aja kayak gitu kan. Jadi kita nggak perlu menambahkan yang lain-lainnya. Tidak ada hal yang harus diperhatikan sekali di dalam penyebutan bionya, di dalam penyebutan detik ini. Cukup penambahan bionya saja gitu. Untuk angkanya kita tetap mengikuti angka dalam bahasa Jepang. Misalnya ichibyo itu 1 detik, nibyo gitu. Sama dengan halnya menit tadi, bahwa tidak berlakunya penyebutan angka 4 dan 9 itu dengan seperti yang ada pada jam tadi. Jadi tetap dibaca dengan yonbyo dan kyubyo gitu ya. Nah, sedikit catatan untuk penyebutan 1 detik hingga 60 detik tinggal menambahkan kata byo setelah angka dalam bahasa Jepang. Nah, untuk penyebutan waktu dalam bahasa Jepang tidak berbeda dengan penyebutan waktu dalam bahasa Indonesia, yang mana diawali dengan jam atau ji, kemudian menit atau fun ataupun, kemudian diakhiri dengan detik atau bio gitu. Contohnya senji juropun yonjugo bio des gitu kan, jam 3:16 menit 45 detik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang waktu kegiatan. Nah, seperti contoh pada video ini terjadinya dialog antara 2 orang yang saling menanyakan waktu kegiatan. Nah, di sini dia menanyakan kegiatan jam tidurnya ya gitu. Jadi dia bertanya, nanji ne masuka, katanya jam berapa kamu pergi tidur? Dijawab gozen ichiji ni nemasu, katanya loh, saya tidur jam 1 pagi katanya. Terus ditanya lagi, ose desun, katanya, nanji ni oki masuka, katanya, itu terlalu pagi katanya. Jam berapa kamu bangun? Dijawab lagi, goji ni oki masuka, katanya gitu. Jadi dijawab, saya bangun jam 5 pagi. Nah, next, untuk keterangan tata bahasa dalam waktu kegiatan itu diawali dengan waktu ditambah dengan ni, dan kemudian kegiatan atau
aktivitas yang dilakukannya. Sebagai contoh, itu ada kuji ni kaisa e ikimasu. Oke, sekian penjelasan materi tentang jikan atau waktu. Saya akhiri dengan yoroshiku onegai shimasu.